jangan mengikuti kebanyakan orang. Ini judul kita pada kesempatan ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa kita di dalam beragama ini semua ada tuntunan, baik itu dari tidur sampai bangun, semua ada tuntunan. Kita balik dari bangun sampai tidur, semua ada tuntunannya. Dari mulai kita bangun tidur, kan ada tuntunannya kan Bu? Apa tuntunannya? Baca doa. Tak apalah kalau sebutkan doanya lah ya kan. Anak TK sudah pahamnya doa bangun tidur ya kan, apalagi ibu-ibu. Baca doa. Selain itu, karena kata Rasul ya kan, tali setan ada 3 di tengkuk orang yang bangun tidur. Tak percaya ibu, coba nanti bangun tidur salat. Ada tali setan ditambatkannya 3 di tengkuk kita waktu kita saat tidur. Jadi kata Rasul, maka putuskanlah yang 3 itu tadi. Macam mana cara memutuskannya? Jangan pula tak bayang ibu-ibu ambek gunting lah kok begitu kan? Tidak, tak begitu cara memutuskannya. Yang pertama, begitu kita bangun tidur, baca doa tadi itu, putus 1. Berarti tinggal 2. Setelah kita tadi baca doa, kemudian kita bangkit melaksanakan wudhu. Putus 1 lagi. Udah 2 ya. 2. Kemudian begitu kita melaksanakan sholat subuh, maka putuslah yang 1 lagi. Jadi 3 tampatan juga setan saat kita tidur. Makanya kita waktu tidur pun sebelum tidur selalu baca doa. Kalau penting tambah baca qul huwallah 3 kali. Tampung pakai tangan, kemudian ombuskan ke seluruh tubuh. Itu ada juga hadisnya, saya tengok masalah seperti itu ya kan. Rasul begitu. Ombuskannya ke tangannya qul huwallahu ahad. Seluruh tubuh disatukan. Itu karena waktu tidur itu lawak tetap kita menyelesaikan. Ini. Jadi ibu yang saya muliakan, beginilah hebatnya agama kita, agama Islam ini. Masalah tidur pun ada tuntunannya, bangun tidur pun begitu juga ada tuntunannya. Makanya jangan sampai kita beragama Islam ini tapi tak tahu kita tuntunan dalam masalah kehidupan kita ya kan. Makanya Allah menyatakan dalam surah, lupa pula saya surahnya kan. Bunyinya begini, wa in tuti' aktsara man fil ardi, jika engkau mengikuti kebanyakan orang. Surah Al-An'am ayat 116. Jika engkau menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, pasti mereka nanti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena mengikuti kebanyakan orang. Contohnya apa? Dulu pernah saya tengok entah beberapa hari raya itu ya. Tadi bukan hari raya ini. Hari raya yang itu tuh, di situ orang kalau hendak baca doa pakai melompat-lompat. Kamu kak sekali, ya kan, ke belakang 2 kali, ke samping kiri, ke samping kanan. Jadi saya tengok banyak mengikuti. Direkam pula, masukkan pula ke YouTube begitu pula ya kan. Inilah contohnya mengikuti kebanyakan orang. Tak tahu apakah dalam agama dibenarkan seperti itu? Mana pula ada kita baca doa tuntunannya melompat-lompat. Coba cari ibu ayatnya, hadisnya. Ayat atau hadis tentang bersedekah melompat-lompat tak akan jumpa. Walau sehari semalam ibu cari tak jumpa itu. Tak ada begitu pula ya kan. Kok bersedekah saja. Tak pakai melompat-lompat. Tapi karena tadi dia mau ikut-ikutan, akhirnya diikuti juga lah seperti itu. Ternyata diteliti, itu rupanya budaya orang Yahudi. Makanya kata Rasulullah ya kan, jika engkau mengikuti kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Diikuti tak tahu apa nyebut sumbernya, sesat lawak. Sana dia pun dan sesat juga apanya, diikuti. Iyattabi'una illa dzann, mereka itu tidak lain hanya mengikuti prasangka saja.
Ah, tak apa-apa itu dok. Ini kan selalu prasangka kita kan. Alah, pahala itu. Tak apa-apa itu dok. Wa inhum illa yakhrusun, mereka itu tidak lain hanya berdusta, mengada-ngada, menduga-duga. Nah, itulah maksud kata Allah, tak apa-apa itu pada tak apa-apa. Nah, ternyata begitu diteliti, itu perbuatanku tak cocok kita lakukan sebagai umat Islam. Jadi kita dalam beragama ini pun begitu juga. Segalanya itu tidaklah dibenarkan kita melaksanakan segala sesuatu karena menengok orang. Kutuk dia begitu, udahlah begitu juga aku buat. Sebagai contoh, ibu-ibu kalau melaksanakan sholat, ini kita kan mengangkat tangan saat takbir. Sampai mana batasnya? Hah? Lewat kapalo? Talinga? Ataupun tidak? Nama mana betul? Talinga, Bu? Itu memang ada apanya? Jangan maksudnya jangan pernah aku tengok dia begitu. Memang ibu pelajari begitu, Bu? Nah, ini maksud saya itu ya kan. Inilah maksud saya tuh. Nah, kan kalau orang kan baik tanya, nampak aku begitu dia. Mula-mula dia ke masjid ditanya begitu orang. Ikutinya lah begitu jadinya kan. Mana yang batas sebenar? Entah ya. Cuman dulu, Bu. Itulah dah. Itulah maksud saya tuh. Padahal itu ada tuntunannya. Ya kan? Ada tuntunannya begitu. Nah, itulah mana yang batas sebenar. Jangan sampai kita tuh karena banyak orang tuh tak begitunya dia. Bisa masjid kita khatong tuh begitu semua. Tak begitu pula. Memang harus kita pelajari. Memang dulu waktu kita masih kocik-kocik belajarnya kan. Tapi dasar saja. Tak ditentukannya macam mana batasnya. Kemudian jari itu macam mana dirapatkankah? Direnggangkankah atau macam mana? Kan tidak ada gitu dulu tuh. Karena waktu kita belajar SD atau di apa tuh hanya pokok-pokoknya saja. Jadi inilah maksud saya tuh, janganlah pula ilmu dan dapat itu dipadokan sampai berpuluh tahun sembahyang begitu juga dan dapat waktu. Kemana sebetulnya? Kalau kita dalam mazhab Syafi'i itu batas pundak dia. Jadi tak pala sampai kali nubuh. Batas pundak ya, batas bahu. Allahu Akbar, ya kan? Kemudian posisi jari-jari tak pala dirapatkan, tak pala renggang kali. Jangan pada begini, Allah tak begitu. Biasa aja, Allahu Akbar. Jangan pada begini, Allahu Akbar. Ini bahaya. Lama-lama begini nanti, ya kan? Itulah tuntunannya. Jadi kita tengok di situ dia pengembangannya. Batas pundak. Kemudian telapak tangan menghadap ke jangan pula Allah. Ini mana ini kayak gini ada. Bukan miring. Menghadap ke kiblat. Pandangan ke tempat sujud tetap. Jangan pula Allahu Akbar. Kau orang pandangannya kan. Datang kau ini tengok pula. Katakan pula begitu. Ini. Itulah. Umpamanya ibu apa sholat tahiyatul masjid ya kan? Orang kan tahiyatul masjid belum semua orang sholat. Ibu buatlah begitu kan? Ini pokoknya sholat wajib sholat sunat begitu caranya. Allahu Akbar. Tengoknya pula. Kata pula begitu. Jadi pandangan tetap ke tempat. Tetap begitulah kita tengok tuntunannya dalam mazhab Syafi'i ya kan. Jadi masalah ibadah sholat itu semua ada kaitannya dengan mazhab. Contoh lain, setelah kita selesai tadi mengangkat tangan takbir, kemudian kemana kita letakkan tangan ini? Di sini kah? Di sini kah? Di atas pusat atau di bawah pusat? Aku tak mau ndak biasanya, aku tak ndak. Tidak boleh biasanya. Yang kita harus yang kita pelajari. Ibu pelajari kayak gitu? Iya. Ya. Jadi udah hampir mendekati juga.
Jadi kalau itu tadi kita dalam mazhab Syafi'i, ya kan tangan itu diletakkan di bawah dada di atas, kemudian ditarik sedikit ke kiri. Nah, agak miringan sedikit, jangan pada begini kali. Akan orang begini kali, tak begitu pula. Tarik mereng aja sedikit. Mengapa begitu? Karena ini letaknya hati di sana, katanya. Makanya begini semakin apa gitu. Iya kiri, sebelah kiri ya bu. Jangan ke kanan. Nah ke kiri dia. Begitu kita masuk Syafi'i. Ada di antara ibu-ibu yang sudah pernah ke Makkah? Hah? Kalau di sana macam-macam. Artinya kalau kita tak paham, bingung juga jadi kan. Ada nanti setelah dia mengangkat takbir, kemudian tangannya diletakkan di bawah pusat. Ada. Itu mazhab apa bu? Mazhab Hanafi sama Hambali. Nah, mereka kalau sholat itu tangannya diletakkan di bawah pusat. Ada pula tak diletakkan, udah Allah Akbar, digantungnya aja tangannya begini tuh. Nah, itu mazhab Maliki, ya. Jadi semua yang kita lakukan ini tidak terlepas dari mazhab semuanya. Jadi kalau kita tadi mazhab Syafi'i, begitulah caranya. Di sinilah dia pula, ya kan? Nah, tarik sedikit ke bawah. Jadi semua itu memang harus kita pelajari, memang begitulah tuntunannya. Jadi jangan pula karena menengok. Nah, begitu kan itu semua mesti begitu, ya. Kanan ganjil, betul pula bilang kawan. Tidak dibenarkan seperti itu kalau dalam beragama. Jadi ada tuntunannya. Kurang-kurangnya mengucapkan salam itu kalimat sederhana ya kan, assalamualaikum. Itu ada tuntunannya. Ada kalanya kita sunat mengucapkan salam. Ada kalanya makruh. Nah ini yang perlu kita kuasai itu. Kadang